Assalamualaikum, tes. Ya Kak, Oke, tunggu sebentar ya. Yang lain. Iya, kayaknya Katian ini, Katian masuk, Katian keluar. Oke, lanjut Kak. Lanjut Kak Jeze. ya Kak. Ini apa Kak? Pertanyaan atau gimana Kak? Iya, yang tadi pertanyaannya, nggak apa-apa. Pertanyaan eh yang Kak itu ya Kak Kaneng sih. Iya kan yang sih. Boleh. Pertanyaannya jadi hilang. Oh iya, pertanyaannya Kak. Apa apa hukum puasa yang belum dikodok, yang belum dibayar tahun kemarin misalnya Kak. Jadi gimana? Mungkin Kak Boleh Latifa Kak ada Latifah tadi. tambahan? Iya. Silakan, Kak Nisa. Udah ada Mbak Ningsinya. Kak Latifah Nikmah boleh ditambahkan tentang kode puasa tadi. Jadi kalau misalkan bulan kemarin itu nih yang tahun 1443 kita puasanya nggak tamat ya gitu. Kemudian belum selesai kodo. Nah, mungkin bisa 5 hari atau 3 hari lagi. Nah, sedangkan besok kita tinggal sehari lagi misalkan puasa. Nah, kira-kira gimana? Apakah kita harus mengkodo di bulan Syawal ataukah mungkin bayar fidyah atau gimana kira-kira baiknya menurut fikihnya? Ada Kak Latifah? Oke. Jadi kita udah pada tahu ya semua insya Allah kalau kalau bulan ini atau tahun ini nggak sempat untuk mengkodo tetap harus dibayar pada waktu bulan Syawalnya ya gitu ya. Jadi dahulukan dulu yang tahun lalu, kemudian yang tahun sekarang kalau ada yang kosong dilanjutkan gitu. Kecuali kalau misalkan ada hukum-hukumnya seperti ibu menyusui, ibu hamil dan sebagainya, nanti kita lihat lagi, cek lagi tentang bagaimana hukum mengkodo puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Karena itu ada perbedaan mazhab ya. Oke. Silakan ada pertanyaan lain? Tentang puasa. Sebetulnya gini, kan ini berkaitan dengan amalan-amalan ya. Jadi apa sih kira-kira target kita? Suaranya putus-putus Kak Indah. Putus-putus Kak. Tes, Kalau di tes. mulutnya nggak ada suaranya. Oh, Udah Kak. udah. Udah. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan ya?
Terima kasih banyak Kak Nisa dan Kak Latifah sudah menyampaikan materinya. Dan sebetulnya kita ingin meraih nih nilai lebih dari apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi ini kemarin dengar dari salah satu ustadz, jadi kalau bisa kita tuh mendawamkan sholat tahajud ya, sholat tahajud di waktu malam hari selama 40 hari, dan nanti kita rasakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita selama 40 hari tersebut gitu ya. Tahajud nggak putus-putus dalam waktu 40 hari itu kan, maka ya kecuali kalau misalkan kalau perempuan kan haid ya gitu, nggak bisa ya. Nah kalau setelah haid, jadi kalau bisa kalaupun lagi haid pun tetap kita bangun diganti dengan zikir gitu. Nah, nanti akan merasa perubahannya. Nah sedangkan sekarang bulan Ramadan berarti kan diganti dengan tarawih ya, tarawih tidak putus-putus, nanti kita rasakan apa yang terjadi di hari setelahnya. Nah di sini ada kalender ibadah tahun Hijriah ya, tentang bulan Ramadan 127. Kalau Indah share ke grup itu bisa kebaca nggak ya? Indah share ke grup bisa ya? Bisa kayaknya, Kak. Bisa ya, sebentar ya Indah kirim. Nanti biar dibaca sama Kak ini, Kak siapa? Soalnya di satu hari hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh itu luar biasa, ada sesuatu amalan-amalan yang bisa kita kerjakan mumpung belum mulai kita puasanya, dan mungkin ada yang mau mulai puasa besok. Ini silahkan untuk dibaca sebentar di grup auditorium ya. Biar kita cek di sini nih. Kalau saya share screen, coba. Soalnya seru ini pembahasan tentang ini, tentang bulan Ramadan. Oke, baik, silakan Kak Cici dibahas di bab pertama. Di malam pertama tuh apa aja sih? Kebaca ya? Bisa ya? Di grup sudah ada juga. Bisa. Boleh. Oh, dibacain aja, Kak. Boleh baca. Di malam pertama orang mukmin. Di malam pertama, orang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya, sehingga ia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian di malam kedua, ia dan kedua orang tuanya diampuni dosanya. Di malam ketiga, seorang malaikat berseru di bawah arsy, mulailah beramal, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lewat. Kemudian di malam keempat, pahala salat tarawih seperti pahala membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan atau Al-Quran. Di malam kelima, Allah memberikan pahala seperti pahala orang yang salat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjid Aqsa. Di malam keenam, Allah memberikan pahala orang yang bertawaf di Baitul Makmur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Di malam ketujuh, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa dan kemenangannya atas Fir'aun serta Haman. Di malam ke-8, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebesar pahala yang pernah dia berikan kepada Nabi Ibrahim. Di malam ke-9, orang yang melaksanakan sholat tarawih seolah beribadah kepada Allah sebagaimana ibadah Rasulullah SAW. Di malam ke-10, Allah mengaruniakan kebaikan dunia dan akhirat. Di malam ke-11 nanti lanjutin sama Kak Nisa, silahkan.
Malam ke-11? Di malam ke-11, orang yang melaksanakan sholat tarawih seolah dilahirkan kembali dari perut ibunya. Lanjut, tunggu sebentar. Ke bab berikutnya. Kelihatan nggak ya? Dari grup aja ya Kak Indah ya. Ya boleh di grup. Di malam ke-12. Ini biar kita Malam juga kedua. tahu, kalau dibahas bareng-bareng kan tahu ya. Kalau sendiri kadang malas bacanya. Coba. Di Iya. malam ke-12. Di malam ke-12, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan datang pada hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama. Di malam ke-13, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan datang di hari kiamat dalam keadaan aman dari segala keburukan. Di malam ke-14, para malaikat datang seraya memberi kesaksian untuk orang yang melaksanakan sholat tarawih bahwa ia telah melakukan sholat tarawih sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghisabnya pada hari kiamat. Di malam ke-15, orang yang melaksanakan sholat tarawih didoakan oleh para malaikat dan para pemikul arsy. Di malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan kebebasan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih untuk selamat dari neraka dan kebebasan masuk surga. Di malam ke-17, orang yang melaksanakan sholat tarawih diberi pahala seperti pahala para nabi. Di malam ke-18, seorang malaikat berseru, "Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridho kepadamu dan kepada ibu bapakmu." Di malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang melaksanakan sholat tarawih ke dalam surga Firdaus. Di malam ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih seperti pahala syuhada dan orang-orang yang soleh. Lanjut, Kak. Satu, ada Kak Cindy, ada. Iya, Kak. Boleh Kak Cindy 21. Di malam ke-21. Di malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun gedung dari cahaya yang diperuntukkan bagi hambanya yang melaksanakan salat tarawih. Di malam ke-22, seseorang yang melaksanakan salat tarawih akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesedihan dan kesusahan. Dan di malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun sebuah kota di dalam surga yang diperuntukkan bagi hambanya yang melaksanakan salat tarawih. Di malam ke-24, seseorang yang melaksanakan salat tarawih dapat memperoleh 24 doa yang dikabulkan. Di malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan azab kubur bagi hambanya yang melaksanakan salat tarawih. Di malam ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala seperti ibadah selama 40 tahun. Di malam ke-27, seseorang yang melaksanakan salat tarawih dapat melewati sirat pada hari kiamat, bagaikan kilat yang menyambar. Insyaallah. Di malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, apa ini nggak kelihatan? Derajat hambanya. Mengangkat derajat hambanya. Sebentar. Nomor berapa Kak tadi, Kak? 28. 28. Oh iya, sorry ini. Setinggi 1000 derajat dalam surga. Di malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala setara dengan 1000 kali ibadah haji yang diterima. Di malam ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, makanlah buah-buahan surga. Mandilah dari air salsabila dan minumlah dari telaga Kautsar. Akulah Tuhanmu dan engkau hambaku." Masya Allah. 30. Indah banget. 30 semuanya ada Allah. Ya Allah, sayang banget ya kalau misalnya kita terlewat gitu ya. Tarawihnya kan nggak apa-apa meskipun ada perbedaan, ada yang 23, 27,
ada yang 11, itu nggak apa-apa, yang penting teman-teman tarawih sesuai dengan mazhab yang dianutnya ya teman-teman semua. Nah ini salah satu di antara pahala dari sholat tarawih. Dan sebagaimana yang tadi dikatakan sama Kak Latifah bahwa pada kemana ini, belum pada datang ya, kita berlima aja nggak apa-apa ya, aku pin semua. Gak apa-apa, Kak. Aku pin semua nih biar masuk ke ininya. Jadi sebagaimana yang tadi Kak Latifah katakan sebelum kita off kan Zoom kita pada malam ini. Jadi ketika melakukan sholat malam, kemudian bersodako, memberi makan fakir miskin, memberi buka puasa, tuh kan kalau kita lagi haid, kemudian kita memberikan buka puasa, itu sama pahalanya dengan orang-orang yang berpuasa ya. Gitu kan. Jadi kalau kita lagi haid, siap-siap tuh kita ngasih makan orang lain. Kemudian itikaf, dan ada orang-orang yang umroh di bulan Ramadan. Aduh ya Allah, luar biasa, aku pengen banget umroh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya, kita nggak tahu dari mana rezekinya. Nanti kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berangkatkan, undang kami gitu, teman-teman di Mahmuda, aku juga gitu ya, undang ke Baitullah. Kemudian menghidupkan Lailatul Qadar, Masya Allah, berzikir, dan banyak sekali ya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kak ini. Dan kalimat-kalimat yang tadi itu sudah tertulis di dalam kitabnya ya, bukan tanpa dalil. Dalilnya ada di sini di dalam kitab karangan Imam Al-Khubawi, Durratun Nasihin, terbitan Beirut, Darul Fikr ya, Masya Allah, di halaman 16 sampai 17. Jadi ada ininya, dalil-dalilnya seperti itu. Nah, buat teman-teman semua dan kita semua ini jadi pengingat bahwa ketika bulan Ramadan kalau bisa tidak meninggalkan sholat tarawih ya. Sholat tarawih hukumnya apa nih Kak? Fardu ain atau fardu kifayah? Atau sunnah? Nah, nanti kita cek lagi ya tentang sholat tarawih dan sebagainya. Oke, alhamdulillah karena ini sudah selesai. Ya Allah, converting the meeting. Tunggu. Ya, sip. Yang tadi alhamdulillah sudah kerekam, khawatir hilang nih rekamnya. Oke, itu aja mungkin Kak Zeze. Baik Kak, oke. Alhamdulillah untuk hari ini terima kasih banyak Kak Nisa dan Kak Latifah. Mungkin ada statement closing dari Kak Latifah dan Kak Nisa, disilahkan. Boleh Kak Latifah dulu, nanti dilanjutkan sama Kak Nisa. Kak Latifah aja Kak Zeze. Passing satu menit. Silakan Boleh Kak Latifah. statementnya. Ayolah Kak Nisa. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih buat sharing-sharingnya Kak Indah. Jadi harus belajar lebih banyak lagi sih. Udah bagus banget tadi, udah mempersiapkan materinya tuh luar biasa banget buat kita semua, dapat ilmu baru dan diingatkan ya. Insya Allah nanti jam terbangnya makin banyak, kita makin baca-baca lagi ilmunya dan makin bermanfaat. Jadi kalau menyampaikan kan mungkin ada banyak hal yang Kak Indah tidak tahu, teman-teman di Mahmuda tidak tahu, dan di YouTube juga nanti mungkin banyak yang tidak tahu ya. Tapi karena diingatkan oleh Kak Latifah, Kak Fikratun Nisa, Kak Zeze, jadi bisa Kak Cindy juga jadi ingat lagi. Oke. Jadi intinya apa nih? Amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan biar makin semangat untuk meraih pundi-pundi pahala di bulan Ramadan. Kak Latifah dan Kak Nisa boleh. Udah kayak skripsi ya? Santai aja, astagfirullah. Kalau Kak Latifah apa aja biasanya ngerjain apa gitu?
biar mungkin ada satu hal tersebut bisa kerjakan apa semangat ibadahnya. Latifah lagi ada di suatu ruangan ya? Enggak, Kak. Enggak. Lagi di kamar aja. Oke, insya Allah itu aja tadi sudah cukup ya teman-teman. Nanti dibaca lagi aja, ditonton lagi rekamannya. Aku juga mau nonton lagi nih rekaman ini dari Kak Latifah. Soalnya khawatir tadi ada yang terlewat oleh Indah pribadi. Ada di YouTube Mahmudah khusus ya yang kalau yang rekaman-rekaman ngaji dan sebagainya. Boleh Kak Zeza ditutup aja. Baik, Kak, terima kasih banyak Kak Latifah dan Kak Nisa untuk materinya hari ini yang udah share sama kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Latifah dan Kak Nisa dan Kak Indah juga bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan ya. Apa yang disampaikan menjadi amal jariah juga buat kakak-kakak semuanya. Amin, amin. Dan menunaikan ibadah Ramadan kita semua, kita berikan yang terbaik di Ramadan kali ini karena belum tentu kita akan berjumpa kembali di Ramadan yang berikutnya. Oke, saya selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak semua dan mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih banyak untuk Kak Indah selaku founder yang udah menyediakan ruang buat kita belajar bersama ya Kak. Nah, terima kasih juga buat kakak semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Kak. Lahir dan batin ya. Mohon Besok maaf lahir dan batin. materi hari ini. Kanisa mohon maaf, semangat belajar terus pokoknya. Kak Zeze yang mau direpotin terus dan Kak Cindy juga setia terus. Puasa hari Minggu semua ya Kak ya. Semangat ya. Kenapa? Kalau di sini besok. Oh, di sama di sini juga besok. Tetangga juga pada besok. Kakak hari Minggu Kakak insya Allah. Minggu kalau di sini kok Minggu ya Kak? Iya, iya. Kalau di sini ada Pak Muhammadiyah Sabtu, tapi enggak apa-apa, jangan dijadikan perbedaan kata MUI juga tadi. Jadikan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.